Shalom semua, kembali lagi di Renungan Pagi Jemaat Yosodipuro saat ini. Kita akan mendengarkan renungan singkat yang saya ingin bagikan kepada kita semua untuk mengawali hari kita di saat ini. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Tuhan di sorga, saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui renungan singkat di pagi hari ini. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kami boleh memahami dengan baik dan menjadikan pedoman dalam kehidupan kami, melakukan akses kami dengan baik di saat ini. Kami berdoa ini dalam nama Yesus, amin. Baik, renungan kita di pagi hari ini saya beri judul, Ketika Hidup Tidak Berjalan Sesuai Dengan Harapan Kita. Saya ingin bertanya untuk kita semua, pernahkah kita kecewa dengan kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan rencanamu? Pernahkah kita merancangkan sesuatu rencana tapi alhasil rencananya tidak sesuai ekspektasi kita? Nah, pernahkah kita mengalami hal seperti itu? Mungkin kita ketika pengumuman, contohnya saya, ketika saya di sekolah belajar dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba pengumuman hasil nilai yang akan saya terima, saya sudah berekspektasi pasti saya dapat juara 1. Tapi ketika pengumuman dikeluarkan ternyata saya dapat juara 3. Nah, ini yang mungkin kita kecewa ya, secara pribadi juga. Ini membuat saya kecewa karena saya berekspektasi tinggi saya bisa mendapat juara 1 dengan segala usaha yang saya lakukan. Tapi ekspektasi saya juga ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Mungkin saya kurang belajar atau gimana. Pernahkah pemirsa di rumah atau sahabat-sahabat di rumah merasakan hal yang sama ketika kita sudah berekspektasi tinggi tapi tidak berjalan sesuai dengan harapan kita? Nah, mungkin ketika kita merasa hal seperti itu dan kita berpikir pasti kita setidaknya pernah sekali menemukan diri kita dalam salah satu kondisi di mana hidup berjalan di luar kendali kita. Ini bukan hidup yang kita pikirkan. Ini bukan jalan yang kita inginkan. Ketika saat-saat seperti itu tiba, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, why? Mengapa hidup ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki? Kita boleh baca dalam Yesaya 5 ayat 8 sampai dengan 9 mengatakan seperti ini. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Jadi firman Tuhan sudah jelas mengatakan kepada kita, jika kita berekspektasi tinggi tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, apa yang sudah difirmankan dalam Alkitab yang sudah kita bacakan tadi. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Kita boleh berencana sesuatu hal, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mempercayai janji Tuhan memang tidak membuat segalanya menjadi lebih mudah. Keadaan tidak berubah. Kita masih tidak masuk ke, misalnya, contoh, aku mau masuk ke kampus impian, tapi ketika saya daftar ke kampus impian itu, ternyata tidak diterima. Saya sudah berekspektasi saya akan kuliah misalnya di UGM, tapi ekspektasi saya ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana saya. Karena apa? Tuhan mau menempatkan kita di tempat yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Namun kita bisa mempercayai bahwa Allah adalah penulis yang agung, menuliskan detail-detail terkecil dalam hidup kita untuk akhir yang indah. Jadi Tuhan melakukan banyak macam cara untuk merangkai cerita kita. Karena tidak mungkin Tuhan merangkai cerita kita dan endingnya buruk. Pasti endingnya bahagia karena Tuhan tahu apa yang terbaik yang kita akan miliki jika kita menyerahkan sepenuhnya harapan dan rencana kita kepada Tuhan. Ingat, rencana kita ada di tangan Tuhan. Jadi yakinlah bahwa Tuhan akan membuat masa depan kita indah pada waktunya. Mungkin saat ini kita dalam kondisi yang terpuruk, tapi ingatlah, yakinlah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Karena pasti endingnya akan bahagia. Selalu percaya kepada Tuhan, berdoa kepadanya, pasrahkan sepenuhnya kepada Tuhan apa yang menjadi rencana kita. Karena Alkitab menyatakan kita harus to the point atau harus ungkapkan apa yang kita
inginkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, tapi sesuai dengan rencananya dan waktunya. Mudah-mudahan renungan singkat di pagi hari ini boleh memberkati kita semua, sehingga masa depan kita boleh kita taruh di tangan Tuhan dan percaya kepadanya. Masa depan kita akan indah pada waktunya. Tuhan memberkati.